أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber, dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman yang masih berada di Jokam dan juga para penonton atau teman-teman yang masih baru hijrah, anak-anak muda ya terutama ya, karena banyak ini kayaknya anak-anak muda yang sedang nonton video-video saya ingin sedikit bercerita. Dulu ketika kita itu masih berada di Jokam, itu kita itu dilarang untuk membaca referensi-referensi selain dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Terus kemudian didoktrin bahwa kitab-kitab para ulama atau kitab-kitab yang lain selain Al-Quran dan juga Kutubus Sittah itu adalah kitab-kitab karangan. Akan tetapi di golongan tersebut ketika kita di Jokam itu sebenarnya banyak kitab-kitab karangan, seperti kitab himpunan, seperti kitab Cinta Alam Indonesia. Terus kemudian juga itu waktu masih ada Syekh Khalil itu juga ada kitab Syarah Asmaul Husna dan juga kitab-kitab yang lain lah. Mungkin kurang lebih ukuran kitabnya itu ya segini dan dicetak tebelnya mungkin kurang lebih juga segini lah, sekitar mungkin 80 atau 100 halaman. Ya, dulu itu ketika saya itu mondok di Jokam, waktu di Kediri itu di Keras, itu pun saya juga mengkaji kitab Syarah Asmaul Husna, terus kemudian Sarah Asad ya kan? Ya, saya juga ingat. Ya itu juga kalau itu dinamakan, kalau selain Al-Quran dan juga Al-Hadis itu dinamakan kitab karangan, lantas bagaimana dengan kitab-kitab tersebut? Apakah kitab tersebut itu juga bukan kitab karangan? Nah itu kan sebenarnya kontradiksi. Jadi di video kali ini saya itu mengajak kepada teman-teman saya yang masih berada di Jokam, saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam, tua muda siapapun, saya ajak untuk berpikir kritis ya. Saya ingin bertanya, apakah antum semuanya, kalian semuanya itu tidak penasaran ketika dilarang untuk membaca atau belajar kitab-kitab tersebut? Ya kan, kitab maksudnya itu ya selain Al-Quran dan juga Kutubus Sittah. Harusnya itu sebagai manusia yang normal, kita itu pasti penasaran. Kita pasti penasaran apa sih yang diajarkan, apa sih isi dari kitab tersebut, apakah benar-benar ra'yu karangan pribadi, ya kan? Katanya itu kan itu kitab ra'yu tuh, maksudnya itu ya pengarangnya itu hanya mengarang ini bukan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu nanti malah sesat, menyesatkan, intinya sesat buruk lah intinya. Ya pribadi saya itu waktu itu juga penasaran lah, namanya juga anak muda, ketika dilarang itu pasti penasaran apakah itu benar-benar menyesatkan. Ketika kita itu disesatkan oleh sebuah kitab, ya namanya sesat itu pasti mengajak ke hal yang buruk ya. Apakah kita tidak tahu bahwa itu hal yang buruk? Apakah kita itu dibekali oleh akal lah ya, kita itu dibekali oleh akal, pikiran yang jernih. Terus kemudian ketika kita diajak untuk hal yang buruk, maksiat ataupun yang apa di dalam isi kitab tersebut, pasti kita tidak kerjakan gitu loh. Wah ini kitab itu buruk, kita bisa menilai kok, ya kan gitu. Terus kemudian isi kitab kuning atau kitab karangan tersebut itu apa sih isinya, ya kan? Ya di video kali ini kita akan sedikit membuka atau mensepil salah satu kitab saya ya, atau kitab yang saya belajar ini ya, kitab kuning itu maksudnya itu ya kertasnya itu kuning gitu loh teman-teman ya. Jadi bukan apa gitu, bukan hal yang negatif atau seperti apa ya, karena
memang kitab-kitab klasik itu mayoritas itu dicetak dengan kertas yang kuning. Mungkin ini lebih terlihat tintanya atau lebih murah atau seperti apa, Allahu a'lam. Saya juga kurang paham juga. Akan tetapi ya memang seperti itu. Akan tapi kalau kitab-kitab yang baru itu biasanya itu kan dicetak dengan kertas yang putih, kitab putih gitu aja ya. Jadi nggak usah ambil pusing lah. Terus kemudian kitab ini yaitu saya bacakan ya, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini yang dikarang oleh mu'alifnya yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya pasti para pemirsa atau semuanya penonton itu pasti tahulah siapa beliau. Beliau adalah pendiri dari Ormas Nahdlatul Ulama. Beliau itu juga berguru ke Mekah Madinah sana gitu. Terus kemudian saya buka sedikit, apa sih isi dari kitab tersebut? Saya pun juga penasaran apakah benar-benar menyesatkan, ya kan? Ya di awalnya itu juga ya muqaddimah lah bahasanya ya. Ya dimulai dengan bismillah, terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa taman nabiyina wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi at-tahhirina ajma'in, amma ba'du. Ya muqaddimahnya seperti itu. Terus kemudian apakah di sini itu juga terdapat kaulnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Apakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menulis pendapatnya sendiri? Ya, ternyata itu tidak, pemirsa. Ternyata di sini itu isinya itu ya qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Atau wa qala ulama salaf. Kan gitu isinya itu ya ayat Al-Qur'an, terus kemudian juga hadis, terus juga qaulnya atau perkataan para sahabat, dan juga perkataan ulama salaf seperti Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Ini bisa dilihat. Nah, nanti bisa belilah pemirsa. Ini kitabnya itu juga nggak mahal kok. Nanti bisa beli di Shopee di Keranjang Kuning ya. Carilah, ketik kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu adabnya orang yang berilmu atau orang yang mengajar atau dan juga orang yang belajar. Jadi ketika kita itu pengen belajar ya dari awal, ketika setelah hijrah itu mungkin bisa beli kitab inilah. Jadi bagaimana sih adabnya kita itu menuntut ilmu yang benar, karena kita dulu di Jogam itu kan tidak diajarkan gitu. Atau ta'lim juga bisa. Nah, kemudian kita baca sedikit ya. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Ya seperti ini. Jadi yang berkata itu Ibunda Aisyah, ya kan? Aini Rasulullah, dari Rasulullah qala bersabda siapa Rasulullah. Seperti itu. Terus kemudian di bawahnya lagi Ainil Hasan Al-Bisri, ya kan, radhiyallahu anhu. Yang berkata itu seperti itu. Terus kemudian wa an Sufyan an Uyainah, yang dari Sufyan Uyainah, ya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti itu. Terus kemudian saya bacakan lagi wa an Habib ibnu Syahid qala li ibnihi, ya kan gitu. Terus kemudian wa qala Ibnul Mubarak, ya kan, yang berkata Ibnul Mubarak. Terus kemudian lagi ya waqila li imamuna asy-Syafi'i, ya, yang berkata Imam Syafi'i di dalam kitab tersebut. Jadi tidak ada yang ro'yunya Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak ada. Beliau itu juga menukil, atau yang mungkin sering kita itu sebut dengan mangkul ya. Yang mangkul itu berasal dari kata naqala yaqulu naqlan mangkulun, kan gitu. Beliau juga nukil atau menyuplik lah, atau mengambil dari perkataan ulama gitu loh. Bukan ya, Kiai Hasyim Asy'ari pun juga ulama. Akan tetapi ya beliau itu tetap menyandarkan atau menukil kepada ulama-ulama salaf gitu. Padahal kita itu sudah
paham juga kan, kita itu juga sering mengkaji bahwa di sini pun juga ada bahwa al ulama warasatul anbiya itu juga ada gitu. Jadi siapa sih yang paham Al-Quran dan juga Al-Hadis itu selain ulama? Kira-kira siapa? Jangan. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran dan juga Al-Hadis itu dari bahasa Arab dan juga tidak mudah untuk dipelajari. Jadi yang orang yang awam seperti kita itu benar-benar tidak akan paham tentang Al-Quran dan juga Hadis jika tidak melalui ulama gitu loh, para pemirsa ya. Kira-kira ya lebih paham mana sih? Lebih paham kita atau lebih paham ulama? Kan gitu. Padahal Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham kan gitu. Yang Nabi wariskan itu ilmu. Jadi yang mengambil ilmu dari para nabi itu ya para ulama tersebut. Jadi ketika kita itu tidak belajar dari ulama, terus kemudian kita belajar dari siapa? Jangan sampai ulama dapukan loh ya kan? Karena beliau itu belum sampai derajat di Jokam itu, beliaunya itu belum sampai derajat ulama atau orang yang alim, terus kemudian diulamakan atau diberikan dapuan. Ya sudah kita tahu lah, seperti di kelompok saja itu dia itu juga bukan orang alim, akan tetapi ketika dia itu didapuk sebagai kiai kelompok, terus kemudian dipanggil Pak Yai, itu kan ya ironis sebenarnya ya kan. Berat loh tanggung jawab sebagai seorang kiai atau seorang orang yang berilmu terus kemudian tidak berilmu, itu nanti kan apakah tidak sesat menyesatkan kan gitu loh. Jadi kembali lagi dengan kata-kata kitab karangan ya. Di dalam kitab karangan ini, salah satu kitab karangan ini, itu isinya itu kembali lagi kita baca, yaitu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ya cuman itu. Jadi jangan sampai kita mau didoktrin bahwa kitab karangan itu menyesatkan. Buktikan sendiri. Beli kitabnya, kemudian belajar atau baca, terus kemudian tunjukkan ke pengurus gitu. Ini loh Pak pengurus ini. Oh isinya itu seperti ini. Yang berbicara Allah, Rasul dan juga sahabat, tidak ada yang lain. Jadi saya menghimbau atau mengajak kepada para subscriber atau saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam untuk kritis, untuk berani keluar dari tempurung, untuk berani, ayo buka kitabnya, ayo kita sama-sama belajar bareng. Yang sesat mana, yang menyesatkan itu mana. Kita bisa sharing atau diskusi dengan cara yang ahsan, cara yang baik ya. Tayyib, semoga di video-video saya ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para penonton saya. Di sini saya tidak ada hujatan atau tidak ingin menyalahkan saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam. Karena apa? Karena mereka itu hanya belum tahu saja. Kan tetapi saya mengajak, saya berdakwah untuk kepada saudara-saudara saya untuk berani kritis atau keluar dari tempurung. Semoga video-video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam, dan mohon ya untuk berkomentar yang baik ya kan. Untuk adab berkomentar di kolom komentar itu tolong dijaga. Kalau belum bisa ya nanti bisa beli buku ini dan juga belajar adab ya kan. Tapi mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kata-kata saya yang menyinggung saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.